Halo para hunter peringkat rendah sekalian. Apakah kalian sudah melakukan raid hari ini? Jika belum maka berusahalah yang terbaik. Karena turu saja tak akan meningkatkan levelmu. Kalau begitu kita lanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 83. Pokoknya, Paman. Soho menatap Yojinho serius. Aku sangat berterima kasih atas tawaranmu. Tapi kurasa aku tidak bisa bergabung dengan guild itu. Hah? Mengapa? Karena kata-kata Suho benar-benar tidak terduga. Yojinho pun tidak mengerti. Apakah karena kau populer? Apakah kau tidak melihat guild Hyunmu sebelumnya? Kau satu-satunya talenta yang bisa direkrut di antara para pahlawan insiden kemarin. Tidak ada yang akan menganggapmu sebagai pendatang baru karena beruntung. Bukan itu. Lalu apa? Aku ingin membuat guildku sendiri. Apa? Yojinho seketika linglung. Kau ingin membuat guild sendiri? Itu benar. Yojinho menutup mulutnya dan melamun. Yojinho tahu bahwa Soho bukanlah tipe orang yang akan berbicara omong kosong. Pasti ada alasan mengapa dia bersikeras menolak rencana Jinho. Setelah dipikir ulang, Yojinho menatap Soho dengan tenang dan berkata, tentu saja. Ada kemungkinan untuk membuat guild sendiri selama hunter peringkat C memenuhi persyaratan kualifikasi. Namun, jika itu terjadi, akan ada banyak rintangan dan kerugian. Aku mengerti. Kau mungkin akan menghadapi tekanan dari guild besar. Itu tak masalah bagiku. Aku ingin tahu mengapa kau memilih untuk mengambil jalan yang sulit daripada bergabung dengan guild yang bagus seperti orang lain. Yang stabil dan akan memudahkanmu. Apa alasan kau bersikeras untuk menempa diri sebagai seseorang yang menempuh jalan sulit? Itu adalah jalan orang lain. Semakin banyak Soho dan Yojinho bertukar pendapat, pikiran Soho terasa seperti jatuh ke dalam labirin. Tapi percakapan semacam ini anehnya sangat akrab bagi Soho. Tidak, itu bahkan membuatnya merasa bernostalgia. Ngomong-ngomong, aku hanya berpikir kau mirip dengan seseorang. Jinho tiba-tiba memikirkan wajah kakaknya yang hilang, Sung Jinwo. Mengapa kau mengatakan bahwa bergabung dengan guild lain akan menyulitkanmu? Leveling. Mendengar jawaban itu, Jinho terdiam. Apa? Apa maksudnya itu? Pada saat itu, swoosh bayangan hitam yang muncul dari bawah kaki Soho melontarkan pertanyaan padanya. Tuan muda, apakah Anda sudah memutuskan? Ya, ayah asuhku adalah orang yang paling bisa dipercaya di dunia ini. Saat Soho membulatkan tekad, Beru menyeringai dan berbicara. Aku tahu itu dengan cukup baik. Yojinho bingung. Tidak tahu apa-apa. Meski waktu telah berlalu, ekspresi bodohnya tetap sama. Alasan Beru datang ke bumi karena perintah Sung Jinwo untuk melepaskan segel Soho. Perintahnya adalah mengembalikan kekuatan dan ingatan yang disegel di dalam Soho, sehingga dia bisa melindungi bumi sendiri. Tapi ada beberapa permintaan lagi yang ditambahkan Sung Jinwo pada Beru sebelum dia berangkat ke bumi. Sisanya terserah padamu. Karena Beru tidak tahu persis seperti apa situasi di bumi, Sung Jinwo memberikan wewenang penuh kepada Beru untuk membuat keputusan dan pilihan sesuai keadaan yang terjadi. Dan satu hal lagi, orang itu pasti akan sangat membantu Soho dalam banyak hal. Beru langsung mengerti siapa orang itu yang dimaksud oleh Sung Jinwo. Pengikut nomor 1. Seorang junior yang dengan setia mengikuti Sung Jinwo sejak dia masih lemah hingga sekarang. Kawan yang tidak akan pernah mengkhianatinya, bahkan ketika nyawanya terancam oleh musuh Sung Jinwo. Tuan muda, tolong gunakan kuncinya. Tiba-tiba, sebuah kunci muncul di tangan Soho. Soho, kenapa tiba-tiba ada sebuah kunci? Atas pertanyaan membingungkan Yojinho, Soho tidak menjawab tetapi hanya menyerahkan kunci di telapak tangannya. Kemudian, whoosh! Tiba-tiba cahaya menyilaukan keluar dari kunci.
Item, kunci Shadow Dungeon, digunakan. Pada saat itu, sebuah suara dan gambaran melintas di benak Yo Jinho seperti kilat. Hyung, kau tak biasanya jadi pendiam. Hah? Secara refleks menyadari bahwa itu adalah suaranya sendiri, Yo Jinho melihat sekeliling dengan heran. Ternyata tak terjadi apapun. Tidak ada apa-apa. Suho yang selama ini berbicara dengannya menghilang. Bahkan sofa empuk yang dia duduki, tiba-tiba semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menyilaukan mata. Di tengahnya, Yo Jinho berdiri sendirian. Kemudian, tiba-tiba, halusinasi yang jelas bergema di benaknya lagi. Hyung, kau bilang peringkat E. Aku akan melindungimu. Tetaplah dekat denganku. Ya, terima kasih. Kepalanya terasa seperti akan meledak sambil mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan. Yo Jinho mengertakkan gigi. Kenangan masa lalu mulai memasuki pikirannya. Dirinya yang lebih muda sedang mengobrol ramah dengan seseorang. Hyung, tinggal 20 kali. Tidak, tersisa 19 kali. Tolong ikut aku. Aku punya satu syarat. Katakan apa saja, Hyung. Kau dan aku. Hanya kita berdua. Apa? Wajahnya tampak familiar. Ini Hyung. Ini Hyung ketika dia masih muda. Dan itu membuatnya semakin merinding. Apakah aku pernah melakukan percakapan seperti itu dengan Hyung? Tidak. Dia peringkat E. Tapi Hyung menghilang sebelum bencana Dungeon. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba mengingat. Dia tidak pernah melakukan percakapan seperti itu. Itu bahkan terasa tidak masuk akal. Tapi kenapa? Jinho, apa pendapatmu tentang aku? Bagiku, kau lebih seperti saudara laki-laki daripada saudara-saudara. Jinho meneteskan air mata haru. Jika kau menganggapku sebagai kakak laki-lakimu, aku akan menganggapmu sebagai adik laki-lakiku. Hyung, bisakah aku memelukmu sekali? Hei, kau sedang mabuk. Tidak Hyung. Aku masih sadar. Hah, kau pria yang aneh. Apa ini? Kenangan macam apa ini? Yo Jinho mengguncang tubuhnya dan berteriak frustrasi pada kerinduan yang tidak dikenalnya. Kenangan yang tidak pernah ada sejak awal. Dirinya di masa lalu, mengikuti Sung Jinwo ke Dungeon. Menyaksikan Sung Jinwo berburu monster dari belakang. Tak terhitung jumlahnya. Lagi dan lagi. Hyung, ayo pergi bersama. Melihat pemandangan yang menakjubkan itu, dia selalu mengawasinya dari tempat terdekat. Dianggap sebagai adik laki-laki oleh seseorang yang luar biasa seperti Sung Jinwo adalah sumber kebanggaan terbesarnya. Dia selalu bersumpah, tidak peduli apa yang terjadi. Dia akan selalu mengikut di belakang Hyungnya. Kemudian, tepat pada saat itu, senyum tipis di bibir Sung Jinwo dari ingatannya. Suara yang menandakan dimulainya pertempuran. Bangkitlah. Di tengah kehampaan, saat Yo Jinho kebingungan, suara Soho bergema di telinganya. Bangkitlah. Yo Jinho tiba-tiba tersentak kembali ke kenyataan, membuka matanya lebar-lebar. Soho masih duduk di depannya. Tapi apa ini? Uap hitam memancar dari Soho, dan banyak prajurit bayangan yang mirip dengan prajurit Sung Jinwo berdiri di sekelilingnya. Peristiwa yang sangat familiar, seperti dalam ingatannya. Ya Tuhan! Pada akhirnya, semua kenangan itu kembali memasuki pikiran Jinho. Bahkan setelah ingatannya kembali, Yo Jinho terus menangis untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahannya. 2 kehidupan dan 2 kenangan. Di tengah itu semua, kehadiran Sung Jinwo yang selalu berada di sisinya. Hyung Nim, meskipun aku lupa segalanya, kau datang untuk menemuiku lebih dulu. Bahkan ketika kami pertama kali bertemu sebagai mahasiswa baru, itu bukanlah suatu kebetulan. Sudah, berhentilah menangis. Kau ini sudah tua. Hehehe. Diamlah.
Beru mendecakkan lidahnya pada Yo Jin Ho, yang menangis terseduh-seduh di usia parubaya. Dan dia mulai menceritakan kepada Yo Jin Ho peristiwa yang terjadi saat dia berada di sisinya. Saat Yo Jin Ho menangis lebih keras dan membasahi wajahnya dengan air mata, dia akhirnya bisa tenang setelah beberapa saat. Dan kemudian dia terlambat menyadari. Kalau dipikir-pikir, Sung Jin Woo dengan santai minum kopi di depannya selama ini. Ngomong-ngomong, Soho, kau tahu situasinya dengan baik. Jika dewa asing mengetahui bahwa putra Shadow Monarch hidup di bumi, itu bisa menempatkan Hyung Nim dalam situasi yang sulit, kan? Ya, itu benar. Aku mengerti itu dengan jelas. Mata Yo Jin Ho, yang mengulas apa yang dia pahami, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sung Jin Woo meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan menjawab. Jadi, sampai aku tumbuh cukup kuat untuk tidak menjadi kelemahan bagi ayah, aku harus leveling tanpa mengungkapkan identitasmu sebaik mungkin setidaknya sampai aku mencapai peringkat S. Di masa lalu, ayah juga mulai berlatih hingga menjadi hunter peringkat S, kan? Mengingat hari-hari itu, Yo Jin Ho menganggukkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, bahkan peringkat S mungkin tidak cukup. Yo Jin Ho menghela nafas saat mengingat saat-saat terakhir dari dunia yang terlupakan. Bahkan hunter peringkat S yang dianggap tak terkalahkan, bukanlah ancaman bagi keberadaan yang disebut sebagai monark. Namun, makhluk yang disebut dewa asing yang muncul kali ini bahkan lebih tangguh daripada monark yang kuat, dan mereka menebar ketakutan di penjuru dunia. Yah, setidaknya dewa asing tidak akan datang ke bumi secara langsung. Ini semua berkat yang mulia menahan mereka di garis depan dengan kuat. Kita beruntung. Tapi ada kemungkinan barisan depan para apostel dewa asing telah menyusup ke bumi seperti pengintai. Itu sebabnya Soho harus menyembunyikan identitasnya sebaik mungkin saat leveling. Tepat sekali. Kau hanya perlu menyembunyikan fakta bahwa kau adalah putra Shadow Monarch. Aku mengerti. Tak masalah jika semua orang mengenalku sebagai manusia normal, selama tidak menimbulkan masalah hukum atau masalah yang tidak perlu. Ini adalah bentuk perang informasi. Yo Jin Ho mengangguk beberapa kali, mencerna informasi yang dia pelajari. Oke. Kemudian, buat guild secara terpisah dari perusahaan kami. Aku akan membantu kau dengan masalah hukum atau masalah sepele apapun. Terima kasih. Namun, ekspresi Yo Jin Ho tiba-tiba berubah serius. Ada satu hal yang aku tidak pernah bisa membantumu. Kau harus mengatasinya sendiri. Apa itu? Mata Yo Jin Ho dipenuhi dengan sedikit kesedihan saat ingatan dari masa lalu muncul kembali, dan dia berjuang untuk menahan air matanya. Aku mengatakan hal yang sama sejak dulu. Dengan nada tenang, Yo Jin Ho melanjutkan. Saat membuat guild, kau membutuhkan setidaknya 3 hunter, master guild, wakil master, dan anggota biasa. Soho menyadari masalah yang sedang dihadapi, dan ekspresinya goyah. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 84. Soho menganggukkan kepalanya. Kita akan membutuhkan 2 orang lagi. Ya. Mungkin akan sulit menemukan mereka. Sama seperti ayahmu dulu. Kita perlu menemukan seorang hunter yang dapat mengisi posisi tersebut tanpa benar-benar terlibat dalam aktivitas raid. Yo Jin Ho tidak bisa menahan perasaan nostalgia tentang percakapan ini. Dia mungkin akan berkeliaran di Dungeon sendirian hanya dengan tentara bayangan seperti yang dilakukan ayahmu. Aku ingin Bibi ikut bergabung. Tetapi jika aku melakukannya, para jurnalis akan datang. Yo Jin Ho sendiri awaken sebagai hunter peringkat D. Tentu saja. Dia mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Dungeon setelah awaken. Tetapi dia berulang kali dimarahi oleh para karyawan dan akhirnya menyerah. Mungkin dia mencoba menghilangkan keinginan yang tertekan itu dengan memperkenalkan hunter ke dalam permainan baru. Tiba-tiba,
Seseorang yang cocok muncul di benak Soho. Aku punya satu orang untuk saat ini. Siapa itu? Iblis bernama Esil. Orang yang kelakuannya seperti iblis. Tidak, dia iblis sungguhan. Bisakah kau mempercayai iblis itu? Yo Jin-ho ragu sejenak atas jawaban Soho. Orang yang merespons adalah Beru. Aku dapat menjamin itu. Esil adalah pengikut nomor 2 yang dibawa oleh rajaku. Sama sepertimu. Itu tidak mungkin. Yo Jin-ho membantah dengan tegas. Tidak mungkin ada pengikut lain seperti aku untuk Hyung Nim. Jangan perdebatkan dengan itu. Lagi pula, Esil adalah makhluk bebas yang tidak terikat oleh sistem. Tidak seperti Grey, keturunan Beast Monarch. Tapi dia juga makhluk yang tunduk pada Shadow Monarch lebih dari siapapun. Lagi pula, dia menyaksikan Sung Jinwo benar-benar memusnahkan semua iblis kecuali keluarga Esil hingga akhir. Mungkin alasan Esil sendiri bertahan selama ini adalah karena dia telah lama mengkhianati dunia iblis dan memihak Sung Jinwo. Ngomong-ngomong, jika kau bukan manusia, kau harus membuat kartu ide sebelum mendaftar sebagai hunter. Aku akan mengurus tugas-tugas yang diperlukan. Tulis Yo Jin-ho di buku catatannya. Menggarisbawahi kata-kata, pekerja asing, dan melingkarinya. Dia kembali menatap Soho dan bertanya, bagaimana dengan yang satunya? Saat itu, telepon Soho berdering. Mengapa orang-orang selalu menghubungiku hanya karena wajahku pernah muncul di berita? Soho mengeluh. Tetapi ketika dia memeriksa nama penelepon, dia tersenyum aneh dan menjawab, sepertinya aku menemukan yang lain. Profesor Lim. Lim Do-kyun, seorang profesor seni lukis Korea di sebuah universitas, adalah hunter peringkat lepas yang bekerja sebagai penambang di akhir pekan sambil bekerja sebagai asisten sekolah sebagai pekerjaan utamanya. Halo, Soho. Apakah kau baik-baik saja? Kau masih hidup, kan? Begitu Soho menekan tombol panggil, suara tajam keluar dari telepon. Aku baru saja melihat beritanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kau pergi ke tempat berbahaya seperti itu lagi? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Hunter harus hidup dengan aman. Saat Profesor Lim terus mengkhawatirkan keselamatannya, Soho terkekeh dan berpikir dalam hati. Orang yang melarikan diri lebih dulu dalam bahaya adalah orang yang paling khawatir setelah bekerja. Terlepas dari kematiannya sendiri atau orang lain, Profesor Lim hanyalah seorang pengecut. Karena kepribadian inilah dia mungkin masih menjadi hunter dengan peringkat E meskipun skillnya untuk kabur setara level profesional. Itulah mengapa lebih baik, pikir Soho. Dia tidak membutuhkan kolega saat ini, tetapi seorang pelari cepat. Dan jika pertempuran dimulai, dia membutuhkan skill kabur dengan cepat tanpa terjebak di pertempuran. Ngomong-ngomong, itulah yang ingin aku katakan. Kau telah menjadi aset berharga setelah kejadian ini. Aku yakin akan ada banyak guild yang menawarkan kau kontrak, bukan? Profesor Lim langsung ke intinya. Ya, banyak sekali hal gila sejak pagi ini. Apa? Sudah. Kau tidak bisa begitu saja mendatangani kontrak dimanapun tanpa memikirkannya. Kupikir omelan itu akhirnya berhenti. Tapi ternyata tidak. Apakah kau tahu berapa banyak hunter yang menderita setelah bergabung dengan guild dan kemudian menyesalinya seumur hidup? Pastikan untuk memeriksa semua nama guild yang menghubungi kau dan ketentuan kontrak mereka. Lalu pertimbangkan dengan seniormu ini sebelum mendatangani apapun. Mengerti? Orang itu mengkhawatirkan Soho di tengah omelan yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia adalah senior di sekolah. Dan jika ada orang aneh yang menghubungimu, tolak saja mereka semua. Aku akan mencarikanmu guild yang lebih baik. Aku mendapatkan banyak kartu nama akhir-akhir ini karena aku juga ingin bergabung dengan guild. Oh, apakah kau bergabung dengan guild juga, Profesor? Ya. Dengan kejadian ini dan segalanya, menjadi pekerja lepas terlalu berbahaya. Selain itu,
Tampaknya guild mulai mempekerjakan hunter peringkat E seperti aku sebagai karyawan biasa. Saat Soho mendengarkan kata-kata Profesor Lim, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang aneh. Itu adalah kebetulan yang aneh. Kecenderungan ini pasti muncul baru-baru ini karena insiden yang dia alami. Akhir-akhir ini, semakin banyak hunter yang sekarat. Jadi guild tiba-tiba mengalami kekurangan anggota. Akibatnya, ada struktur yang berkembang dengan mengelola secara langsung hunter tingkat rendah. Ngomong-ngomong, itu sebabnya aku juga mencari guild akhir-akhir ini. Jika aku menemukan guild dengan kondisi terbaik, aku akan memberitahu kau, Profesor. Itu sudah cukup. Soho memotongnya di tengah dan berbicara terus terang. Ada guild yang lebih baik di sini. Jadi apakah kau ingin datang ke sini? Apa? Di mana itu? Oh ya ampun. Setelah beberapa saat, Profesor Lim tiba di Ajin Sof dan terengah-engah. Yo Jinho Presdir, hehe. Senang bertemu denganmu. Ya Tuhan, situasi macam apa ini? Profesor Lim membeku saat dia berjabat tangan dengan Yo Jinho, perwakilan dari Ajin Sof, yang sebelumnya hanya dia lihat di berita game. Oh, halo, aku sudah mendengar sedikit tentangmu dari Soho. Kau berteman dengan Soho kami, kan? Oh ya ampun. Dia mengatakan, Sohoku. Aku bukan Presdir Ajin Sof sekarang. Aku hanya duduk di sini sebagai paman Soho. Jadi jangan terlalu gugup. Meskipun dia diberitahu untuk tidak gugup, dia semakin membeku. Dalam perjalanan ke sini, dia telah menerima sedikit info dari Soho tetapi keterkejutannya berlipat ganda ketika perwakilan Yo Jinho mengkonfirmasi fakta itu dengan mulutnya sendiri. Presdir Ajin Sof, secara langsung. Soho menyerahkan kontrak kepada Profesor. Aku membuat kontrak saat kau datang. Tepatnya, itu adalah kontrak yang dibuat oleh sekretaris Yo Jinho, bukan Soho. Saat Soho membuka kontraknya, Yo Jinho menjelaskan sendiri isi kontraknya. Seperti yang mungkin pernah kau dengar, guild yang akan kau kontrak sama sekali tidak terkait dengan Ajin Sof dan akan menjadi guild yang akan disponsori oleh dana pribadiku. Ngomong-ngomong, peringkatmu sebagai hunter telah dinilai sebagai yang tertinggi di antara hunter peringkat E di kalangan hunter. Jadi jangan khawatir. Apa? Terima kasih. Profesor segera membungkuk 90 derajat pada kata-kata itu. Yo Jinho bertepuk tangan. Berterima kasihlah pada Soho, bukan aku. Dia benar-benar memikirkanmu. Terima kasih, Soho. Sambil memeluk Soho dengan ekspresi terharu, Yo Jinho terus menjelaskan kepadanya. Jangan berharap terlalu banyak. Aku tidak bisa begitu saja menghabiskan banyak uang karena masalah pajak. Aku hanya akan menyediakan satu bangunan kecil untuk digunakan sebagai kantor guild secara gratis, selama masih dalam batas yang wajar. Kantor gratis. Mata Profesor berputar kembali pada kata-kata itu. Haha. Di masa lalu, aku akan memberinya gedung itu. Tapi jika aku melakukan itu karena Soho adalah kerabatku, itu akan menimbulkan berbagai masalah perihal warisan, semacamnya. Jadi aku mencoba membantu dalam batas tertentu. Yo Jinho menghela nafas. Tidak bisa banyak membantu. Tapi kemudian, tiba-tiba, tunggu sebentar. Tidak bisakah memberinya bangunan karena Soho adalah saudara? Apa ini? Profesor merasakan sesuatu yang aneh dalam kata-kata Yo Jinho dan menoleh dengan cemas. Dan kemudian, melihat Soho, yang sedang minum kopi dengan wajah kosong di sebelahnya. Dia mengalihkan pandangan kembali ke Presdir Yo Jinho di depannya dan bertanya, Tuan Yo, mungkinkah Guildmaster untuk guild yang kau buat kali ini adalah... Oh, apakah kau belum mendengarnya? Tentu saja. Itu adalah tuan muda kita. Profesor Lim terkejut saat melihat Beru, yang tiba-tiba muncul dan tersenyum penuh arti. Oh, pantas saja semua terlihat mudah. Jika Suho, yang baru awaken kurang dari sebulan, adalah pemimpin guild,
Lalu siapa anggota guildnya? Bahkan jika itu adalah guild yang disponsori oleh Presdir Yo Jinho, sepertinya ini adalah sesuatu yang penting. Soho, bolehkah aku menanyakan satu hal sebelum kita menandatangani kontrak? Apa itu? Berapa banyak anggota guild yang ada di sana? Anggota guild? Ada banyak. Ah, banyak. Dalam sekejap, wajah Lim Jo-gyo menjadi pucat. Namun warna wajahnya berubah menjadi abu hanya dalam sekejap. Bangkitlah. Swoosh. Tiba-tiba bayangan hitam muncul dari tanah dan mengelilingi Lim Jo-gyo. Kihya. Kihya. Makhluk hitam mengelilingi Lim Jo-gyo dan mulai menyapanya dengan teriakan. Tapi makhluk-makhluk ini hanyalah prajurit sementara. Dan di tengah-tengah mereka ada prajurit biasa. Mendorong wajahnya yang mengancam ke arah Lim Jo-gyo dan melancarkan serangan. Ingat selalu, aku bawahan pertama Tuan Muda. Kau yang kedua. Tidak, jangan bersaing denganku seperti itu. Sebelum dia mengetahuinya, Lim Jo-gyo duduk di sana dengan ekspresi kaku di wajahnya. Dia bertanya pada Soho dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Selain itu, apakah ada manusia di sekitar sini? Yah, hanya ada kita berdua manusia. Dan itu akan menjadi seperti itu mulai sekarang. Jadi begitu. Aku kira begitulah adanya. Tapi meski situasi ini agak membingungkan, dia adalah seseorang yang sudah pernah melihat pertarungan Soho secara langsung. Jika dia memikirkannya secara rasional, itu mungkin sebenarnya lebih baik. Mereka tidak hanya akan menghemat biaya kantor, tetapi juga biaya tenaga kerja. Yah, terserah. Aku mendengar bahwa asosiasi mengakui jumlah minimum hunter untuk tim penyerang. Tapi Soho, kau tahu bahwa kau membutuhkan setidaknya 3 manusia untuk membentuk sebuah guild, kan? Ya, aku tahu. Soho menjawab dengan senyum penuh arti. Jadi, kami merekrut seseorang yang terlihat seperti manusia. Sepertinya seorang hunter peringkat E mendapatkan uang yang sama terlepas dari guild mana mereka bekerja. Ini karena tugas utama mereka adalah menambang dan mengumpulkan jarahan. Struktur kontrak itu sendiri didasarkan pada penerimaan gaji berdasarkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya mereka hanya dapat memperoleh uang sebanyak mereka bekerja, terlepas dari guild tempat mereka bekerja. Namun, alasan mereka lebih memilih untuk bergabung dengan guild yang lebih besar pada akhirnya adalah untuk keselamatan. Sementara tim penambangan yang mengambil kristal mana di Dungeon, dan tim porter yang memungut bangkai monster, dengan tim raid yang kuat dapat melindungi mereka di garis depan adalah hal terpenting bagi hunter peringkat rendah. Dalam hal itu, meskipun Lim awalnya terkejut, dia akhirnya menandatangani kontrak yang diajukan guild untuk perlindungan. Itu wajar. Dia telah melihat skill Soho memanggil prajurit bayangan dan bertarung dalam pertempuran. Dan dia telah menyadari sejak awal bahwa Soho berbeda dari hunter lainnya. Selain itu, Soho bukanlah seseorang yang akan digunakan seperti barang sekali pakai oleh guild besar. Dia hunter peringkat E dengan bayaran paling tinggi. Aku harus melakukannya bagaimanapun caranya. Lim Jo-gyo, yang menandatangani kontrak, berjabat tangan dengan Soho, yang akan menjadi pemimpin guildnya mulai sekarang. Yah, aku mengandalkanmu mulai sekarang, Soho. Kau kurang sopan, junior. Aku akan mengajarimu tata krama nanti. Oke, terima kasih telah mengandalkanku, pemimpin guild. Lim Jo-gyo, yang dicengkeram lehernya oleh dengan cepat mengoreksi kata-katanya. Soho menyeringai. Ya, aku akan mengandalkanmu, Lim Jo-gyo. Yah, tolong bantuannya. Ya Presdir. Yo Jinho memulai persiapan untuk menyewakan salah satu gedungnya ke Guild Soho melalui sekretarisnya. Awalnya itu adalah bangunan yang akan aku hancurkan dan renovasi. Tapi akan memakan waktu terlalu lama untuk membangun yang baru. Sementara pakailah dulu, meski sudah lusuh. Ya. Terima kasih untuk itu, Paman. Tentu. Bagaimanapun.
Yo Jinho tidak repot-repot mengatakan bahwa itu hanya akan digunakan untuk waktu yang singkat. Jika Soho mewarisi bakat ayahnya, hanya masalah waktu sebelum dia menghasilkan uang. Bangunan itu bukan hal yang penting. Kami bahkan tidak akan memiliki banyak anggota guild. Dan pemikiran itu akurat. Soho sudah memiliki dungeon bayangan yang luas di kakinya. Tapi Soho. Yo Jinho menatap wajah Soho dengan serius. Kita sudah memiliki 3 anggota guild, dan aku akan mengurus dokumennya. Jadi semua persiapan sudah selesai. Tapi ada hal paling penting. Apa itu? Kualifikasimu. Wajah Soho menjadi serius saat menyebut kata kualifikasi. Yo Jinho adalah satu-satunya orang yang mengetahui kekuatan ayahnya. Tatapannya seolah berkata, apakah kau benar-benar memiliki kualifikasi untuk memimpin sebuah legiun? Bluk. Soho menjadi lebih serius dari sebelumnya dan menunggu kata-kata Yo Jinho. Yo Jinho angkat bicara. Ya, kualifikasimu. Pemimpin guild harus bisa membersihkan dungeon lebih dari 20 kali. Ah, rupanya begitu. Soho menganggukkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang hunter pemula yang hanya mengalami beberapa raid. Aku akan sangat sibuk mulai sekarang. Dia pikir harus berurusan dengan ini sebelum menerima kantor guild dari Yo Jinho. Kau membentuk guild. Esil menerima permintaan tak terduga dari Soho, yang telah mengunjungi dungeon bayangan. Ya, kau juga anggota guildku. Kita akan pergi ke dungeon bersama mulai sekarang. Aku juga. Tapi aku bahkan bukan manusia. Apakah itu mungkin? Itulah mengapa aku datang. Hanya perlu foto. Kita akan membuat KTP untuk kau sebagai pekerja asing. Pekerja asing. Esil memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Oke, tersenyumlah. Hah. Ya, klik. Soho memotret wajah Esil dengan ponselnya. Itu saja. Ya, itu saja. Kau dapat mengisi sisanya dengan sebuah aplikasi. Soho menyalakan aplikasi pengeditan foto dan mengoreksi wajah Esil agar terlihat mirip manusia. Meski seorang iblis, untungnya Esil terlihat seperti manusia. Tidak ada tanduk juga. Tentu saja, ada beberapa keanehan kecil seperti telinga mereka yang lancip dibandingkan dengan manusia. Tapi itu bukan masalah yang bisa diabaikan karena skill hunter itu sendiri. Beberapa hunter bahkan bisa berubah menjadi binatang buas. Namun, di antara para hunter dengan indera yang sangat sensitif, mungkin ada yang memperhatikan bahwa Esil bukanlah manusia melainkan makhluk lain. Tapi selama kita tidak menemukan mereka, itu bukan masalah. Bahkan itu bukan masalah karena guild mereka hanya akan mempertahankan 3 anggota di masa depan. Wow, apa ini? Aku terlihat cantik. Apakah ini wujud asliku? Tidak, tidak. Esil kagum dan tergerak oleh aplikasi koreksi yang sangat canggih untuk manusia. Meskipun Soho tidak melakukan sesuatu yang istimewa, Esil melihat efek dari fungsi koreksi dasar aplikasi. Yah, oke. Itu cukup menakjubkan. Itu cocok dengan konsep pekerja asing ras campuran. Ups. Saat Soho mematikan ponselnya, Esil yang sedari tadi mengagumi fotonya sendiri di sebelahnya tampak kecewa. Dan kemudian dia menatap Soho dengan tatapan licik. Soho, bisakah aku memiliki salah satunya juga? Kau mau telepon? Hasilkan uang dan beli sendiri mulai sekarang. Karena kau sekarang adalah anggota guild. Tapi kau juga harus membeli daging sendiri dengan uang yang kau peroleh dari raid. Oke. Esil tiba-tiba menjadi antusias. Tapi ada satu anggota guild lagi kan? Siapa ini? Apakah dia kuat? Soho ragu sejenak sebelum membuka mulutnya. Tidak. Dia sangat lemah. Hah? Seberapa lemah dia? Dia bisa mati jika kau menyentilnya saja. Jadi jangan membulinya. Oke. Selemah itu. Esil bingung. Kualifikasi pemimpin guild yang menyelesaikan dungeon 20 kali sebenarnya tidak sulit. Di dunia ini banyak dungeon yang muncul.
dan para hunter dengan panik berlarian untuk membersihkannya. Tidak hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk mencegah terjadinya bencana besar jika Dungeon tidak tersentuh. Oleh karena itu, peran pemimpin guild yang memimpin para hunter ini sangatlah penting. Jika seseorang tanpa pengalaman Dungeon memimpin mereka, bakat yang berharga akan terbuang sia-sia dan itu akan menyebabkan bencana besar. Bagaimanapun, Soho, Esil, dan Lim Do Hyun bekerja sama dan terjun ke Raid Dungeon untuk memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Namun, satu hal yang diragukan adalah level mereka tidak meningkat banyak selama proses tersebut. Kesulitan Dungeon terlalu rendah. Itu adalah fakta yang tak terelakkan. Kekuatan serangan 3 orang Soho, Esil, dan Lim Do Hyun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan Dungeon yang berbahaya karena level mereka terlalu rendah. Oleh karena itu, Dungeon yang bisa mereka masuki semuanya dalam tahap akhir penaklukan atau Dungeon tipe lapangan. Dan level monster di dalamnya tidak memberikan EXP yang cukup untuk Soho. Namun, itu berbeda untuk Lim Do Hyun. Hehe. Esil, selamatkan aku. Esil menatap Lim Do Hyun dengan sedih, yang bersembunyi di belakangnya ketika dia melihat monster itu. Kemudian, saat dia mengalihkan pandangannya ke samping, ada seekor anjing yang dengan ganas menyerang. Tidak seperti Lim Do Hyun, yang meringkuk. Beast Monarch Rakan menganggukkan kepalanya dengan bangga, mengatakan bahwa Grey harus tumbuh lebih kuat hari ini. Grey level 17. Meskipun Soho naik level secara terpisah, Grey tumbuh dengan baik. Tentu saja, setengah dari poin EXP yang diterima Grey, ding. Pet, Grey, mengorbankan 50% poin EXP kepada Master sebagai persembahan. Bahkan jika itu adalah sejumlah kecil poin EXP yang bahkan tidak muncul di statistik, poin EXP dibagikan kepada Master melalui perlindungan. Tapi dalam jangka panjang, ini pasti menguntungkan. Saat Grey menjadi lebih kuat, lebih banyak poin EXP akan dibagikan saat raid. Kekeke, Grey memang luar biasa. Teruslah bekerja keras dan berikan lebih banyak pengorbanan kepada Tuan Muda. Beru menggunakan skill, Cruel Command. Skill, Cruel Command, meningkatkan kemampuan Grey sebesar 50%. Sebagai efek samping dari skill, Cruel Command, Grey menjadi beringas. Di bawah pengaruh skill Beru, Grey melolong. Semua hewan lain meringkik menanggapi, kecuali mereka yang akan diserang. Gila, Grey adalah penerus Rakan yang perkasa, meski berukuran kecil. Dia adalah pemangsa yang akan mencari kelemahan musuhnya untuk digigit dan dicabik-cabik. Beast Monarch Rakan menutup matanya terhadap kekejaman Grey. Bahkan di antara binatang buas, ada predator lain. Gila. Lee Yung Ho dari Yeonmu Guild akhir-akhir ini merasa sangat tidak nyaman. Itu mungkin sejak saat itu. Hari dia kembali setelah mendapat pukulan telak dari Presdir Yo Jin Ho di Ah Jin Soft. Aku akan mendapatkannya kembali suatu hari nanti. Tunggu dan lihat saja. Guild Yeonmu tidak setenar Guild Baekho atau Guild Reaper, tapi itu masih merupakan guild besar yang ternama di Korea. Namun, Ah Jin Soft juga merupakan perusahaan besar dengan pengaruh signifikan di lingkungan politik dan bisnis. Selain itu, industri mereka berbeda satu sama lain. Tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, mereka tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk membalas Presdir Yo Jin Ho. Kalau saja kita berada di guild yang sama, pasti ada banyak cara untuk melampiaskan kemarahan kita. Cara termudah, tentu saja, adalah dengan menggunakan kekerasan. Di Dungeon, bahkan pembunuhan diperbolehkan bagi para hunter, dan meskipun melakukan pembunuhan secara langsung jelas ilegal, tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan yang terjadi di Dungeon karena tidak ada bukti. Ah, apa yang orang itu lakukan sekarang?
Mengingat situasinya, wajar jika kemarahan manajer Lee Yung Ho diarahkan pada Sung Soo Ho. Cari tahu apa yang si bajingan Sung Soo Ho lakukan hari ini. Aku mendengar bahwa Presdir Yo Jin Ho akan mendirikan guild untuknya. Ya Pak. Aku akan segera mencari tahu. Cepat. Sialan. Aduh. Ya Pak. Aku sedang login sekarang. Bawahan yang menerima pukulan di bagian belakang kepalanya dari manajer Lee Yung Ho dengan tergesa-gesa terhubung ke internet. Karyawan ini adalah orang yang menerbangkan kamera drone ke rumah Sung Soo Ho pada hari itu. Itu adalah sesuatu yang aku lakukan atas permintaan bos. Mengapa aku satu-satunya yang disalahkan untuk itu? Sambil mengeluh dalam hati, karyawan tersebut terus melacak catatan Sung Soo Ho. Tetapi tiba-tiba berhenti dan menoleh ke manajer Lee Yung Ho. Bos. Pria Sung Soo Ho ini. Apa? Apakah kau menemukan sesuatu? Dia belum memenuhi persyaratan guild, jadi dia belum bisa membentuk guild. Tapi akhir-akhir ini dia sepertinya menjelajahi Dungeon dengan penuh semangat untuk membangun pengalamannya. Apakah begitu? Saat dia mendengar kata-kata itu, mata manajer Lee Yung Ho berbinar. Cari tahu Dungeon mana yang dia tuju lain kali. Bersambung.